Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Berjumpa kembali di video pembelajaran mata pelajaran PPKN untuk kelas 12 SMK. Di video kali ini, saya akan melanjutkan materi yang telah kita sampaikan sebelumnya terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Tetapi di video kali ini, kita akan membahas substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Saya harapkan sebelumnya kalian sudah memahami terkait apa itu makna hak dan kewajiban warga negara agar bisa memahami materi yang ini. Pancasila mengatur hak dan kewajiban setiap warga negara melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yang terdiri dari 3 nilai. Yang pertama, nilai dasar. Yang kedua, nilai instrumental, dan yang ketiga adalah nilai praktis. Apa itu nilai dasar? Nilai dasar adalah asas-asas yang diterima sebagai sifat mutlak atau kita menerima nilai dasar tersebut sebagai sesuatu yang tidak dipertanyakan lagi karena sifatnya yang dasar tadi. Maka nilai dasar Pancasila dapat dikatakan sama dengan kelima sila Pancasila. Sila pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa, yakni menjamin hak warga negara untuk bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaan serta melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Jadi di dalam sila pertama ini ada hak yang diatur untuk warga negara Indonesia, yakni bebas untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing tanpa ada yang memaksa. Kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab berarti menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan mengajarkan untuk menghormati harkat dan martabat manusia serta menjamin hak-hak asasi manusia. Hak asasi manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai makhluk pribadi dan sosial yang dilengkapi dengan hak-hak dan kewajiban yang sama. Artinya, di dalam sila kedua ini, kita sebagai warga negara memiliki hak untuk saling menghormati sesama manusia yang memiliki harkat dan martabat yang sama. Selanjutnya, sila ketiga, sila Persatuan Indonesia menjamin hak-hak warga negara dalam keberagaman suku, adat, bahasa daerah, dan agama dalam mengembangkan budaya daerah untuk memperkaya budaya nasional dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Kita ketahui Indonesia merupakan negara yang beragam, majemuk. Di dalamnya terdapat keberagaman suku, adat istiadat, dan bahasa daerah, agama, serta yang lainnya. Di dalam sila ini, warga negara memiliki hak untuk saling menghormati di dalam perbedaan tersebut. Sila keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila ini menghendaki adanya musyawarah mufakat terkait persoalan yang menyangkut kepentingan umum seperti menjamin partisipasi politik warga negara yang diwujudkan dalam bentuk kebebasan berpendapat dan berorganisasi serta berhak berpartisipasi dalam pemilu. Setiap warga negara berhak untuk berbicara, berhak berpendapat, berkumpul, berorganisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terakhir, sila kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menunjukkan bahwa negara Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial di berbagai bidang kehidupan dalam masyarakat. Keadilan sosial memiliki unsur pemerataan, persamaan, dan kebebasan yang bersifat komunal. Artinya, siapapun warga negara kedudukannya sama yang harus diperlakukan secara adil. Ini merupakan keseluruhan dari kelima sila Pancasila yang di dalamnya merupakan nilai-nilai dasar yang mengandung hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Selanjutnya, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental Pancasila. Yang disebut dengan nilai instrumental pada dasarnya merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan peraturan daerah. Jadi, nilai instrumental ini merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila. Dari sila pertama sampai sila kelima dijabarkan kembali dalam bentuk peraturan yang lebih terinci lagi.
Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang mengatur hak dan kewajiban warga negara ada di beberapa pasal. Yang pertama, pasal 26. Di dalam pasal 26, jaminan atas hak setiap orang untuk mendapat status kewarganegaraan yang tidak dapat dicabut secara semena-mena. Di dalam pasal 27 ayat 1, kesamaan kedudukan dan kewajiban menjunjung hukum dan pemerintah. Pasal 27 ayat 2, ada hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 ayat 3, ada hak dan kewajiban bela negara. Pasal 28, ada kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Selanjutnya pasal 28A sampai 28C, yaitu hak dan kewajiban terhadap hak asasi manusia. Pasal 29 ayat 1, kemerdekaan memeluk agama. Pasal 30 ayat 1, hak dan kewajiban dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 31 ayat 1 dan 2, hak mendapatkan pendidikan. Pasal 32 ayat 1, menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya. Pasal 33, jaminan hak warga negara atas usaha perekonomian dan hak warga negara untuk mendapat kemakmuran. Terakhir, pasal 34, yakni jaminan atas hak warga negara untuk mendapatkan kesejahteraan sosial. Dari pasal-pasal ini, merupakan penjabaran terkait dengan nilai-nilai dasar dalam Pancasila. Sebagai contoh, pasal 29 ayat 1, kemerdekaan memeluk agama. Ini sesuai dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, di mana setiap warga negara memiliki kebebasan untuk memeluk agama. Contoh yang kedua, pasal 32 ayat 1, jaminan kebebasan masyarakat dalam memelihara mengembangkan nilai-nilai budaya. Ini sangat relevan dengan Pancasila sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Selanjutnya, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praktis Pancasila. Yang disebut nilai praktis merupakan pelaksanaan dari nilai dasar dan nilai instrumental yang diwujudkan dalam sikap positif di kehidupan sehari-hari. Jadi, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praktis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental dapat dilaksanakan oleh seluruh warga negara. Contoh sikap positif yang mencerminkan nilai praktis Pancasila. Sila pertama, ini menghormati dan bekerja sama antar umat beragama sehingga terbina kerukunan hidup. Sila kedua, sikap positif mengakui persamaan derajat hak dan kewajiban antar sesama manusia. Sila ketiga, menempatkan persatuan dan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sila keempat, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Sila kelima, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dari sila 1 sampai sila kelima, di sini ada beberapa contoh sikap positif yang mencerminkan nilai-nilai praktis Pancasila, yakni penjabaran, pelaksanaan secara nyata, secara langsung di kehidupan sehari-hari sebagai wujud kita melaksanakan nilai-nilai dasar Pancasila dan nilai instrumental yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga, di antara hubungan antara nilai dasar, instrumental, dan praktis Pancasila adalah nilai dasar, pada dasarnya nilai yang berasal dari sila-sila Pancasila, yaitu sila pertama sampai sila kelima. Sedangkan nilai instrumental merupakan penjabaran dari sila Pancasila yang menjadi pasal-pasal di dalam undang-undang. Sedangkan nilai praktis adalah penerapan yang nyata dari nilai dasar dan instrumental yang diterapkan dari kehidupan sehari-hari berbangsa dan bernegara. Jadi dapat disimpulkan, keterkaitan ketiganya adalah suatu kesatuan untuk mewujudkan cita-cita, tujuan, keinginan bangsa untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jika kita sudah menjalankan sikap positif berdasarkan nilai praktis, artinya kita sudah mengamalkan apa yang terkandung di dalam nilai dasar Pancasila maupun nilai instrumental. Demikian materi pembelajaran kali ini terkait dengan substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Saya harapkan bisa dipahami dan bermanfaat.
Di sini ada kata-kata dari Devita Kurnia, bahwa menuntut hak lupa kewajiban, terkadang kita lupa akan suatu antara yang wajib dikerjakan dan yang tidak. Menuntut itu kodrat, namun kewajibanlah yang hendak didahulukan. Jika kita ingin mendapatkan hak, maka kita harus melaksanakan kewajiban. Terima kasih. Kita berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Saya harap bisa dipahami dan dimengerti materi ini untuk pertemuan ketiga. Terima kasih. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.